Di awal film diperlihatkan John Rambo yang diperankan oleh Sylvester Stallone muda mendatangi sebuah rumah untuk mencari keberadaan teman lamanya yang dulu pernah bersama saat di Vietnam. Di sini Rambo mendapatkan rasa kecewa karena didapati bahwa sang teman telah meninggal dunia. Rambo akhirnya pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa. Dalam perjalanan tak tentu arah, Rambo dihampiri oleh seorang sheriff bernama Will. Ini makhluknya. Will lalu mengajak Rambo untuk diantarkan ke tempat tujuan. Saat di dalam mobil, Rambo sempat menanyakan adakah tempat makan di dekat sini? Namun Will menjawab, ada, tapi berjarak 10 mil dari sini. Dan dengan penampilanmu yang seperti gelandangan, akan menimbulkan masalah di sini, jawab Will. Rupanya, Will mengantarkan Rambo ke daerah perbatasan yang jauh dari kota. Sempat meninggalkan Rambo di situ. Setelah melihat kaca spionnya, Rambo berbalik arah ke arah kota lagi. Will segera kembali untuk menjemput Rambo. Di sini, Rambo diinterogasi dengan keras dan ditangkap Will dengan tuduhan membawa senjata tajam. Saat tiba di kantor sheriff, Rambo tidak mendapatkan perlakuan yang menyenangkan. Para sheriff bertingkah semena-mena kepada Rambo. Sempat mengetahui identitas Rambo yang merupakan seorang angkatan darat tidak membuat para sheriff ini berubah. Saat para sheriff ingin memandikan dan membersihkan Rambo, mereka terkejut melihat bekas luka yang ada di badannya. Para sheriff memandikan Rambo seperti seekor binatang buas menggunakan alat damkar. Selanjutnya, saat mereka ingin mencukur Rambo teringat masa kelamnya saat menjadi tawanan perang. Dan berikutnya, inilah yang terjadi. Ya, Rambo menghajar seluruh sheriff di kantor itu dan berhasil kabur menggunakan motor rampasan. Will yang belum merasakan bogem dari Rambo mengejar sampai ke hutan hingga kendaraan mereka tak dapat digunakan lagi. Rambo terus berlari sambil mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk menghindari rasa dingin. Will memanggil rekan serta anjing pelacak untuk terus melakukan pengejaran ke dalam hutan. Rambo sempat terpojok sehingga ia harus menuruni sebuah dinding tebing yang terjal. Rupanya, salah satu sheriff menggunakan heli untuk melakukan pengejaran terhadap Rambo. Sheriff yang ada di dalam heli terus menembaki Rambo. Akhirnya Rambo melompat ke sebuah pohon dan membuatnya terjatuh. Namun, itu tak membuat sheriff ini berhenti. Ia terus melakukan penembakan
Sepersekian detik, Rambo akhirnya mendapatkan celah dan melempar heli menggunakan batu. Lemparan itu membuat sang pilot kaget dan membuat heli itu pun goyang. Sang sheriff yang sudah tidak menggunakan seatbelt akhirnya terjatuh ke bebatuan dan membuat dia tewas. Lama dari itu, Will datang dan melihat Rambo yang mencoba untuk menyerah. Namun, saat mengetahui salah satu rekannya telah tewas, ia malah menembaki Rambo. Dan ia pun kembali bersembunyi ke dalam hutan. Berikutnya, Will mendapatkan kabar bahwa John Rambo bukan prajurit biasa. Ia merupakan veteran perang Baret Hijau. Pasukan Baret Hijau sendiri merupakan pasukan unit khusus yang amat disegani di Amerika Serikat. Seorang mengingatkan Will untuk menghentikan pengejaran, namun Will menolak karena rekan mereka telah tewas. Will beserta beberapa anggota dan 2 ekor anjing pelacak terus melakukan pengejaran menghadapi Rambo dengan pengalaman perangnya yang tak terbantahkan. Inilah yang terjadi. Mereka semua berhasil dilumpuhkan, menyisakan Will dengan belati di lehernya, dan Rambo berkata, rupanya itu tidak membuat Will jera. Ia mengerahkan pasukan lebih besar untuk menangkap Rambo. Di dalam camp, Will didatangi Kolonel Troutman. Ia mengingatkan Will akan bahayanya Rambo karena Kolonel sendirilah yang merupakan pelatihnya. Bagaimana ia telah mendidik Rambo, dan jika Will tetap tidak percaya dan ingin tetap melanjutkan ini, maka siapkan kantung mayat yang banyak, ujar sang kolonel. Kolonel berusaha menghubungi Rambo menggunakan radio. Rambo menjawab panggilan sang kolonel setelah sang kolonel menyebutkan teman-teman dari Rambo. Rambo diminta untuk menyerah oleh sang kolonel. Namun Rambo menjawab, di hari berikutnya, ratusan pasukan dikerahkan untuk menangkap John Rambo. Rambo tak sengaja bertemu sekelompok pemburu hingga lokasinya berhasil ditemukan oleh para pasukan tersebut. Rambo akhirnya lari dan bersembunyi di bekas tambang. Rambo sempat melakukan perlawanan dengan memberi mereka tembakan. Setelah mendapatkan tembakan dari Rambo, rupanya membuat para sheriff ini ketakutan. Mereka malah saling bertengkar. Dan akhirnya sang pemimpin menginstruksikan untuk menembak lubang yang dimasuki Rambo dengan RPG. Setelah lubang berhasil meledak, mereka menganggap misi ini telah berhasil. Will memerintahkan untuk mencari jasad di dalam lubang yang mereka tembak. Di sisi lain, Rambo terus masuk ke dalam dan berhasil keluar di dekat camp para sheriff.
Will dan para sheriff merasa ini telah selesai sehingga mereka melakukan pesta kecil-kecilan. Berikutnya, setelah Rambo keluar, ia berhasil merampas mobil sheriff yang membawa senjata dan membawanya ke pusat kota. Rambo sempat berhasil dikejar oleh mobil patroli, namun ini yang terjadi. Ia juga sempat dihadang oleh barikade, namun Rambo tetap menginjak gas mobil. Rambo akhirnya berhenti di sebuah SPBU di pusat kota. Berikutnya, Rambo mengambil senjata yang ada di mobil dan meledakkan SPBU itu. Meledaknya SPBU membuat seisi kota menjadi panik, dan seluruh petugas tumpah ruah untuk mematikan ledakan yang ditimbulkan oleh SPBU. Berikutnya Rambo terus berlari membawa senjata mencari kantor sheriff. Saat dalam keadaan genting, Kolonel mengingatkan Will untuk menyerah dan mengakhiri ini. Namun Will menjawab, Rambo yang akan berakhir di sini. Tak lama setelah itu, Rambo rupanya telah tiba di kantor sheriff. Ia melakukan penyergapan dengan cara mematikan lampu toko-toko di sekitar kantor sheriff tersebut. Melihat itu, Will bersembunyi di atas kantor sheriff dan merasa kebingungan di mana sebenarnya posisi Rambo. Di sisi lain, Rambo mengetahui bahwa Will bersembunyi di atas kantor itu. Dan berikutnya, inilah yang terjadi. Rambo berhasil melumpuhkan Will, namun saat ingin melakukan pengakhiran, Kolonel datang. Dengan jurus ocehan no jutsu, sang kolonel berhasil menyadarkan Rambo dan membuat Rambo menyerah. Rambo menceritakan keluh kesahnya selama ia menjadi Rambo menceritakan keluh kesahnya setelah ia pulang dari medan perang. Ia mendapatkan perlakuan diskriminasi yang tidak menyenangkan, dijauhi oleh lingkungan, dianggap sebagai seorang pembunuh, padahal Rambo melakukan itu untuk membela negaranya. Namun orang-orang tak mau mengerti itu. Akhirnya, sheriff berhasil mengamankan Rambo ditemani oleh sang kolonel, dan film pun selesai. Demikian alur cerita film yang dapat kami bawakan. Kami mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe, and see you.